Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 3 PPSDM kelas A untuk menyampaikan informasi dan hasil wawancara terkait SOP suatu perusahaan yang dimuat dalam sebuah video edukasi guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah PPSDM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri atas 5 anggota, diantaranya adalah Anggun Sajidah Purba, Fakriatul Ulfa Miladiah, Lutfi Naufal Edison, Mutia Syafwa Nabilah, dan Yasmin Fawas Anisyah. Dalam pemenuhan tugas akhir ini, kelompok 3 berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama dengan Bank Syariah Indonesia. Sebelum menuju hasil dari wawancara kelompok, ada baiknya kita memahami sedikit tentang SOP ini. SOP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis dalam suatu badan usaha yang berisi peraturan dan pedoman kerja bagi setiap pekerja di dalam badan usaha tersebut dan dijadikan sebagai standar pada kegiatan operasionalnya. Dalam pembuatan SOP ini tentu saja perusahaan membuat SOP karena ada maksud dan tujuan tertentu. Di antaranya adalah meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. SOP adalah pedoman dalam bekerja dan meningkatkan akuntabilitas dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya SOP adalah sistem yang mudah untuk mengawas tim di dalam perusahaan tersebut. Manfaat lain dari SOP adalah memberikan ciri khas pada perusahaan dan memberikan dasar hukum yang jelas pada perusahaan tersebut. Namun, pembuatan SOP bukanlah suatu hal yang mudah. Masih ada terdapat kesalahan dan hambatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembuatan SOP ini. Di antaranya adalah SOP tidak memiliki reward dan punishment. Hambatan lain dalam pembuatan SOP ini juga adanya masalah teknis pada SOP yang menghambat proses eksekusi serta tidak adanya adaptasi dan ketidaksepakatan dalam organisasi. Adapun kesalahan dalam pembuatan SOP diantaranya juga ada pengawasan yang kurang ketat terhadap pelaku SOP dan penyampaian SOP yang tidak jelas dan satu arah. Dalam membuat SOP ada beberapa hal pokok yang harus ada di dalam SOP, diantaranya adalah efisiensi, konsistensi, meminimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan yang terakhir adalah batasan pertahanan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada hasil wawancara kelompok dengan pihak Bank Syariah Indonesia. Pada saat wawancara, kelompok sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Bank Syariah. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh kelompok adalah mengenai urgensi dari adanya SOP pada perusahaan tersebut. Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa ibaratnya dalam hidup harus ada aturan atau pagar yang memagari dalam menjalankan sebuah usaha. Tata tertib atau aturan yang harus diikuti dan batasan apa yang boleh dan bagaimana jalannya perusahaan sesuai dengan sistematikanya. Pertanyaan selanjutnya yang dikemukakan oleh kelompok adalah mengenai apakah semua instruksi pekerjaan sudah terdapat di dalam buku SOP yang dibuat. Dari pihak perusahaan menyatakan bahwa SOP sudah ditentukan untuk semua posisi seperti tugas, produk, dan layanan sudah dicatat di dalam buku SOP. SOP juga bermacam-macam jenisnya, ada yang terkait SOP perusahaan, SOP pelayanan, dan SOP produk. Pertanyaan selanjutnya yang dilontarkan oleh kelompok adalah mengenai pemahaman dari semua pegawai Bank Syariah Indonesia terhadap SOP dari perusahaan. Dari pihak perusahaan menyatakan bahwa di Bank Syariah Indonesia ada job desk-nya masing-masing. Misalnya rule kerja yang seperti apa, tugas dan jabatannya apa, masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Dari situ juga ada SOP
SOP-nya lagi pada setiap bidangnya. Pada penandatanganan kontrak, garis besar SOP dari perusahaan sudah dijelaskan. Sudah dimasukkan aturan yang harus diikuti dalam perusahaan, apa saja tata tertib dan hak serta tanggung jawab dari pegawai tersebut. Saat sudah tanda tangan kontrak, mereka sudah harus mengikuti job desk-nya masing-masing. Misalnya, pegawai yang mendaftar pada bagian produk awalnya akan diberikan SOP mengenai pelayanan pelanggan, kemudian ketika sudah sesuai dengan standar berjalan dengan baik, maka dilanjutkan dengan SOP pada produk. Ada sistem untuk mereka melihat aturan-aturan untuk dipelajari. Jadi SOP ini memiliki sistem sendiri untuk para pegawainya dipahami dan pelajari. Lalu pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh kelompok adalah tentang situasi apabila ketika ada pegawai yang belum memahami SOP sehingga terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan tugasnya. Dari pihak Bank Syariah Indonesia sendiri menjawab bahwa kalau ada pegawai yang tidak memahami SOP, maka bisa dibantu oleh temannya. Tetapi kalau temannya juga belum bisa menjelaskan dengan baik, maka akan dibantu oleh supervisor pada cabang tersebut. Dilihat dulu dari mana asal terjadi kesalahannya, misalnya dari kesehariannya. Dilihat dulu apakah dia sudah menjalankan aturannya atau belum. Kemudian dilihat juga apakah pelanggaran yang dilakukan termasuk ke pelanggaran aturan perusahaan atau tidak. Pertanyaan kelima yang diajukan kelompok adalah mengenai apakah SOP ini sudah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan jika sudah, berapa presentasi berhasilnya SOP ini dijalankan. Pada Bank Syariah sendiri menyatakan bahwa presentasi tidak akan kelihatan karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar. Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil gabungan dari 3 bank, yaitu Mandiri, BNI, dan BRI, sehingga ada aturan terbaru. Bank Syariah Indonesia baru berjalan di 1 Februari. Per 1 Februari, maka ketiga bank ini tergabung menjadi satu sistem. Pada 1 Februari disosialisasikan aturan terbaru dari BSI ini. Dari sini dilakukan sosialisasi informasi via email, aplikasi yang digunakan di pekerjaan, di komputer, sudah secara sistem. Sudah harus dijalankan aturan yang ada karena itu aturan yang sudah dibentuk. Jadi, mulai 1 Februari ini sudah mulai diterapkan SOP-nya dan dijalankan dalam pekerjaan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh kelompok adalah mengenai apakah SOP ini dapat berubah dan apakah SOP dalam perusahaan ini sudah berubah. Kalau iya sudah, berapa kali dan apa alasan dari perubahan tersebut? Pihak BSI mengatakan bahwa berjalannya waktu akan ada survei mengenai SOP, misalnya berjalan 6 bulan atau 1 tahun. Pertama akan ada sosialisasi, kemudian evaluasi yang ada, kritik dan saran. Ini menjadi masukan bagi HRD untuk menjadi patokan apa saja hal yang akan diperbaiki atau diubah nantinya. Kalau terjadi perubahan akan diinformasikan lagi via email atau sistem. Surveinya dilakukan dari perkembangan perusahaan sendiri dan bagaimana dari peraturan beberapa persen yang jalan. Kalau seandainya banyak pelanggaran, maka akan dipelajari lagi oleh HRD-nya sesuai dengan kondisi lapangan. SOP ada banyak, mulai dari masuk hingga duduk di jabatannya, itu sudah ada aturannya. Kalau ada perubahan, itu dari isu yang paling tinggi apakah karyawan, pelayanan, atau produk dari perusahaan tersebut. Banyak item yang harus dilihat terlebih dahulu. Kalau tentang produk, maka dilihat ke SOP produk yang akan diubah. Kalau dilihat banyak pelanggaran, maka akan dilihat ke orang-orangnya. Sebelum bergabung sudah dilakukan survei dan kritik serta saran pada Bank Syariah Indonesia ini. Selama BSI berdiri sudah terjadi 2 kali update SOP, tapi tidak secara garis besar, tapi mungkin hanya penambahan di berbagai sisi. Lalu selanjutnya,
kelompok juga mempertanyakan mengenai apakah ada perbedaan SOP antar cabang di setiap daerah, dan pihak BSI menyatakan bahwa di setiap cabang peraturannya sama karena mereka berada di bawah satu perusahaan yang sama. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh kelompok adalah mengenai punishment. Apakah ada punishment terhadap SOP yang dilanggar, dan jika ada, bagaimana bentuk punishment yang akan diberikan kepada karyawan yang melanggar SOP tersebut? Pihak BSI menyatakan bahwa bentuknya berupa sistem pelanggaran. Setiap ada kesalahan, pasti ada poin yang ditentukan. Dilihat dari tingkat kesalahannya, terdapat punishment bagi pegawai yang melanggar SOP. Bentuk punishmentnya mulai dari yang standar, seperti teguran lisan, surat teguran pertama, kedua, ketiga, sampai ada pemberhentian. Dan pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh kelompok adalah, apakah di BSI cabang Unan ada yang pernah melanggar sampai diberhentikan? Dan pihak BSI menyatakan bahwa pada cabang ini belum pernah ada pelanggaran hingga menyebabkan tahap pemberhentian pada pegawainya. Jadi mungkin tadi beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan kelompok kepada pihak Bank Syariah Indonesia, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk membuat SOP ada survei. Setelah survei dilakukan, maka akan dibentuk SOP. Setelah itu disosialisasikan kepada para pegawai yang kemudian dievaluasi apa aja kritik dan sarannya. Seperti apakah atau sudah cukup atau sudah diterima di karyawannya tersebut. Dilihat implementasi di lapangannya seperti apa. Setelah itu dilakukan lagi survei perkembangannya. Apakah ada lagi yang ingin diubah atau yang perlu diupdate. Setiap tahun akan ada yang diupdate. Sistematika dari update ini adalah dalam bentuk survei. Pihak yang memberikan survei ini dari mana? Itu tuh tergantung dari aturan yang dibentuk. Bisa dari internal seperti direksi atau HRD. Kalau melibatkan nasabah juga akan disertakan survei dari luar. Ada tim penilai dari luar untuk melihat apakah pelayanannya sudah sesuai dan setara dengan bank-bank yang lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kelompok di sini juga melampirkan SOP dari teller Bank Syariah Indonesia. Tugas utama dari customer service-nya ada 4, di antaranya yang pertama yaitu layanan terkait produk dana, yaitu di mana melayani kebutuhan nasabah di cabang terkait pengenalan produk, pembukaan rekening, penyelesaian komplain dalam rangka memastikan kualitas pelayanan terbaik kepada nasabah. Yang kedua ada service create sales, yaitu di mana melaksanakan pemasaran seluruh produk kepada nasabah baru dan cross upselling kepada nasabah existing dalam rangka mendukung tercapainya target bisnis. Yang ketiga itu ada pengelolaan data, yaitu memuat pelaporan-pelaporan terkait data nasabah dan standar layanan dalam rangka memastikan keakuratan data nasabah. Dan yang terakhir itu ada layanan pembiayaan, yaitu di mana memproses permohonan gadai emas dan CCF atau Case Collateral Financing di cabang dalam rangka membangun pencapaian bisnis. Lalu bagaimanakah kegiatan operasional customer service di Bank Syariah Indonesia? Pada pagi hari ada beberapa kegiatan, yaitu diantaranya adalah customer service memastikan CCTV berfungsi, lalu membuka ruangan khazanah secara dual custody dan mengambil ATM, PIN dan surat berharga, lalu juga register persediaan ATM, PIN dan surat berharga. Pada siang hari ada beberapa kegiatan juga, diantaranya itu ada transaksi terkait produk atau layanan jasa, lalu ada aktivasi kartu ATM dan e-channel, lalu juga ada cross-check persediaan surat berharga, dan yang terakhir ada retensi nasabah via telepon. Dan pada kegiatan sore harinya akan dilakukan update register transaksi harian, lalu juga akan dilakukan pelaporan data transaksi nasabah, dan juga akan dilakukan pengembalian ATM, PIN dan surat berharga, dan yang terakhir adalah administrasi dokumen kelengkapan nasabah.
Berikut kelompok lampirkan bukti dokumentasi dari pelaksanaan wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Sabang Unan. Sebelumnya kelompok tidak menampilkan video karena dari pihak BSI sendiri tidak mengizinkan kelompok untuk melakukan rekaman saat melakukan wawancara. Baiklah, mungkin sekian dari informasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.